Assalamualaikum semuanya, apa kabar nih? Kembali lagi kita ke materi sistem base data untuk pertemuan yang kedua ya. Di pertemuan ini kita akan membahas materi kita tentang database environment atau lingkungan di base data. Oke? Baik, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan pelajari suatu arsitektur yang dipakai di DBMS yang namanya ANSI Spark 3 level ya. Oke, kemudian kita akan mempelajari juga bahasa-bahasa yang ada dalam base data, meskipun sudah pernah kita singgung di materi yang pertama ya. Kemudian kita akan pelajari model data dan pemodelan konseptual, dan kemudian ada fungsi DBMS itu apa saja. Dan yang terakhir adalah arsitektur DBMS banyak pengguna. Oke. Nah, yang pertama kita masuk ke three level ANSI Spark Architecture. Oke, atau arsitektur ANSI Spark 3 level. Oke. ANSI Spark itu singkatan dari The American National Standards Institute. ANSI-nya ya. Kemudian Spark-nya adalah Standards Planning and Requirement Committee. Ya, mungkin nanti bisa dilihat di bukunya ya. Oke, jadi arsitektur ini mempunyai 3 level pendekatan dengan adanya katalog sistem. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, namun model ANSI Spark ini belum digunakan sebagai standar. Model ini hanya dijadikan dasar kita dalam memahami fungsionalitas yang disediakan di BMS. Nah, jadi yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya bahwa dengan adanya basis data yang nantinya diakses dengan DBMS ini, data tidak lagi milik bagian, tapi sudah milik organisasi, sehingga datanya sudah jadi satu kesatuan dan nantinya akan dibagikan dalam organisasi tersebut. Kemudian karena datanya sudah jadi satu, sedangkan fungsinya banyak dan kebutuhannya berbeda-beda, maka perlu tampilan data yang berbeda-beda juga untuk pengguna-pengguna tersebut. Okay? Nah, arsitektur ini merupakan arsitektur yang dipakai oleh kebanyakan DBMS komersial. Ya. Nah, arsitektur 3 level. Berarti ada 3 level ya. Nah, 3 level itu apa saja? Yang pertama adalah level eksternal. Kemudian ada level konseptual dan level internal. Ya. Di level eksternal ini ada tampilan-tampilan yang berbeda dari penggunanya. Setiap pengguna mempunyai tampilan-tampilannya, tergantung kebutuhannya. Kemudian di level internal nih ya, ini level yang paling luar, ini level yang paling dalam. Di level internal itu ada representasi fisik dari data dalam DBMS dan sistem operasi. Kemudian di tengah-tengah antara eksternal dan internal itu ada level konseptual. Nah, di sini level konseptual ini memuat pemetaan dan independensi yang diinginkan antara level eksternal dan level internal. Nah, gambarnya seperti ini ya. Di sini ada level eksternal, ya. Kemudian di sini ada level konseptual dan di sini level internal. Ya. Nah, di level eksternal itu ada apa saja sih? Tadi sudah kita singgung bahwa di level eksternal itu ada sejumlah tampilan dari pengguna yang berbeda-beda, di mana setiap penggunanya mempunyai tampilan dari data yang seperti yang ada di dunia nyatanya, mirip sekali. Kemudian di level eksternal ini juga ada deskripsi dari bagian base data yang relevan terhadap pengguna tertentu. Ya, misalkan entitasnya apa saja, atributnya apa saja, hubungannya yang ada di dunia nyata bagaimana, itu mirip lah ya. Kemudian selain itu data yang sama pun bisa memiliki tampilan yang berbeda-beda. Ya, masih ingat di contoh kita sebelumnya ada NIM, nama dan
tanggal lahir ya. Nah, tanggal lahir bisa ditampilkan sebagai umur misalkan, atau format tanggalnya dibedakan dari tanggal bulan tahun jadi bulan tahun tanggal seperti itu ya. Tuh. Juga termasuk data turunan atau perhitungan. Nah, tadi yang umur itu masuk dalam data turunan ya. Perhitungan dari kolom tanggal lahir gitu ya. Kemudian ada level konseptual. Nah, di level konseptual ini deskripsi-deskripsi data disimpan dan hubungan antar data juga disimpan ya. Kemudian juga level konseptual ini mendukung setiap tampilan eksternal. Jadi setiap data yang tersedia untuk pengguna harus ada di sini atau diturunkan dari sini. Nah, level konseptual ini juga terdiri dari struktur logika dari seluruh base data sebagaimana yang dilihat oleh database administrator. Nah, disinilah nantinya representasinya tentang entitas, atribut, hubungan antar entitasnya, kemudian batasan-batasan data, kemudian ada informasi dari data, kemudian informasi keamanannya, bagaimana itu ada di level ini. Kemudian satu lagi ada level internal. Ya, di level internal ini DBMS mendeskripsikan bagaimana di level internal ini arsitektur ini mendeskripsikan bagaimana data disimpan dalam base data. Jadi secara fisik bagaimana disimpannya. Nah, di sini juga ada representasi fisik basis data. Bagaimana supaya basis data ini mencapai performa tertentu yang optimal dan pemanfaatan ruang yang optimal juga, itu sesuai kebutuhannya. Nah, termasuk juga di sini adalah merepresentasikan alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indexing ya, supaya performanya optimal itu indeksnya harus bagaimana. Kemudian ada juga teknik kompresi dan enkripsi data. Ya. Nah, tujuannya apa? Kenapa dibedakan menjadi 3 level gitu ya? Nah, tujuannya di sini adalah memisahkan tampilan basis data untuk setiap pengguna dari representasi fisik basis data. Jadi, ada independensi antara tampilan dan representasi fisiknya. Ya, nanti representasi fisik basis data tidak akan mempengaruhi tampilan basis data seperti itu. Dan kebalikannya ya. Lebih detail lagi, tujuannya adalah di sini arsitektur ini menyediakan tampilan yang berbeda untuk setiap orang yang mengakses data. Datanya sama, tapi tampilannya berbeda-beda. Tadi seperti tanggal lahir ya. Tanggal lahir itu kan bisa ada hari, day, month, year ya, DMY ya biasanya. Nah, itu bisa kita ubah jadi YMD gitu. Atau misalkan mau tampilkan apa ya, kebutuhannya hari ulang tahunnya saja. Jadi butuhnya hanya bulan dan harinya. Jadi tampilannya MD saja, itu bisa. Atau jenis berbeda tampilan, misalkan hanya nama kolomnya yang diubah, itu juga bisa. Kemudian di sini tujuannya supaya ada kekebalan terhadap perubahan. Jadi tampilan pengguna tidak akan berubah jika tampilan pengguna lainnya berubah, independen ya. Kalau yang lain mau diubah jadi seperti ini ya nggak masalah, tampilan yang pengguna lainnya masih seperti ini. Dan pengguna tidak perlu tahu detail bagaimana penyimpanan basis data secara fisik di storage-nya. Yang penting tahu bentuk datanya pas diakses cepat gitu ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah DBA, Database Administrator, dapat mengubah struktur penyimpanan basis data tanpa berpengaruh ke tampilan pengguna. Ya, kebalikannya ya. Ya, jadi bisa dipindahkan atau indeksnya diubah, tampilannya tetap ya, tidak akan terpengaruh. Kemudian struktur internal basis data tidak terdampak atas perubahan penyimpanan fisik. Ya. Mau dipindah kemanapun, struktur internalnya ya seperti itu, tampilnya bentuknya seperti itu. Ya.
Kemudian DBA dapat mengubah struktur konseptual base data tanpa berdampak pada semua pengguna. Yang terdampak ya hanya yang diubah saja. Yang tidak ada hubungannya dengan yang diubah tadi ya tidak akan terpengaruh. Oke. Nah ini deskripsi dari base data secara keseluruhan itu disebutnya adalah skema base data atau database scheme. Nah, di setiap level itu ada skemanya masing-masing. Jadi di external level itu ada skema eksternal. Di level konseptual ada konseptual skema konseptual. Di level internal ada skema internal. Nah, di sini untuk setiap database, setiap base data hanya punya satu skema konseptual dan satu skema internal. Tapi skema eksternalnya bisa banyak, tergantung dari jenis penggunanya. Ya. Jadi skema eksternal ini berhubungan dengan tampilan data di pengguna, bisa berbeda-beda. Kemudian di skema konseptual ini ada deskripsi dari semua entitas, atribut, hubungan, dan batasannya apa saja. Kemudian di skema internal ada deskripsi lengkap dari modelnya. Selanjutnya karena DBMS ini kan bertanggung jawab terhadap pemetaan di antara 3 skema tadi, dari 3 level, maka DBMS harus mengecek konsistensi antar skema. Jadi DBMS harus memastikan bahwa skema eksternal, ini skema eksternal yang di sini, semuanya harus diturunkan dari skema konseptual. Informasi yang dikeluarkan di skema eksternal itu harus berasal dari skema konseptual ini. Kemudian, di sini ada pemetaannya antar skema. Di skema konseptual dengan skema eksternal ada eksternal konseptual mapping, pemetaan eksternal dan konseptual. Ya. Sebentar ya. Oke, jadi setiap skema eksternal ini dihubungkan ke skema konseptual dengan pemetaan eksternal konseptual. Di sini DBMS dimungkinkan untuk memetakan tampilan pengguna ke bagian yang sesuai di skema konseptual. Baik, selanjutnya antara skema konseptual dengan skema internal ada pemetaan konseptual dan internal. Nah, pemetaan konseptual dan internal ini memungkinkan DBMS untuk menemukan record faktual atau kombinasi chord di penyimpanan fisik yang membentuk record logik di skema konseptual. Oke, ini contohnya ya. Misalkan di external view ada tampilan pertama seperti ini ya. Jadi yang tampilannya di sini ada sno, fname itu first name, sno itu staff no. Kemudian ada lname, last name ya. Ada age, ada salary ya. Kemudian di tampilan eksternal yang kedua itu ada staff no. Dipanjangkan ya, tidak disingkat seperti ini, sno. Kemudian staff no ada lname, last name ya, dan branch no. Berbeda tampilannya ya. Nah, tapi sebenarnya external view ini sama-sama mengambil skema konseptualnya, sama-sama seperti ini. Dia berasal dari satu skema. Skema konseptual aslinya itu adalah di sini ada staff no, ada fname, ada lname, dob, salary, dan branch no. Tapi tampilannya bisa berbeda-beda seperti ini. Atau ini. Nah, kemudian di skema konseptual itu berhubungan dengan skema internal. Ya. Nah, di skema internal ini strukturnya seperti ini. Lebih detail lagi bagaimana datanya ini disimpan secara fisik ya. Jadi
Contohnya kalau staff no itu tipenya integer sampai date of birth itu structure ya. Dan ada staff ini pointer ke staff yang lain seperti itu. Dan ada indeksnya. Indeks untuk tabel ini apa? Nah, di sini yang diindeks adalah kolom staff no dan kolom branch no. Nah, ini diindeks supaya kalau ada pencarian staff no dengan kolom staff no itu lebih optimal kecepatannya ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya skema basis data. Nah, ini penting ya untuk kita bisa membedakan mana yang basis datanya, mana yang deskripsi basis datanya. Nah, deskripsi basis data itulah yang di sini disebut dengan skema basis data. Skema ini ditentukan selama proses perancangan dan diharapkan jarang berubah. Berubah boleh, tapi biasanya jarang berubah. Nah, yang sering berubah adalah datanya sendiri, atau yang disebutnya adalah instance base data atau database instance ya. Nah, ini datanya sering berubah kan ya, ditambahkan, diubah atau dihapus seperti itu. Nah, ini nama lainnya adalah extension ya. Oke. Nah, seperti yang disebutkan di awal, tujuan dari arsitektur ANSI Spark ini untuk menyediakan independensi data ya. Nah, di sini ada dua jenis independensi data yang terbentuk dengan adanya 3 skema dari 3 level. Antara skema eksternal dan skema konseptual ya. Ini ada independensi data logical data independence ya. Ya, jadi independensi ini dimaksudkan untuk menciptakan kekebalan dari skema eksternal ya ini. Skema eksternal terhadap perubahan yang ada di skema konseptual gitu kan ya. Jadi kalau ada perubahan entitas, perubahan atribut, itu yang berubah ya hanya untuk skema-skema yang memang berhubungan dengan entitas, atribut, atau hubungan yang diubah. Sedangkan skema lain yang tidak berhubungan ya tidak akan mengalami perubahan. Seperti itu. Kemudian, antara skema konseptual dengan skema internal itu ada independensi data fisik. Physical data independence. Tujuannya adalah untuk menciptakan kekebalan skema konseptual terhadap perubahan skema internal. Jadi kalau ada perubahan skema internalnya mau diubah penyimpanannya seperti itu atau berubah indeksingnya, itu tidak akan merubah skema konseptualnya. Seperti itu ya. Ya mungkin dengan adanya 3 level gitu ya, di setiap levelnya ada skema dan nantinya ada pemetaan, kemudian dari pemetaan itu dengan pemisahan ini muncul independensi data, mungkin tidak efisien tapi di sini manfaatnya lebih besar gitu ya. Jadi tidak masalah gitu ya. Jadi setiap ada perubahan di setiap skemanya, misalkan skema internal berubah tidak akan berpengaruh ke skema konseptual berubah tidak akan berpengaruh pada skema eksternal yang memang tidak berdampak. Dan di sini sudah ada pemetaannya dan di setiap hubungan antar skema itu ada independensi datanya. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahasan selanjutnya tentang bahasa dalam basis data ya, database language. Oke, seperti yang sudah pernah kita singgung di materi pertama, yang pertama ada DDL ya, Data Definition Language. Jadi di sini DDL adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan atau memodifikasi skema. Jadi di sini baik DBA, database administrator, atau pengguna yang memang berhak untuk bisa melakukan
eksekusi DDL ini dapat mendeskripsikan atau menamai atribut, entitas, dan hubungan yang diperlukan dalam aplikasi bersama dengan batasan-batasan keamanan, siapa saja yang berhak ya, hak aksesnya seperti apa, dan batasan integritas yang diperlukan. Nah, hasil dari DDL ini jika dieksekusi adalah sekumpulan tabel yang disimpan secara kolektif dalam sebuah katalog yang namanya katalog sistem. Nah, ini contoh DDL. Ya, DDL itu kalau kita lihat nih, gampang ya, user friendly nih. Create table, buat tabel ya. Employee, berarti buat tabel namanya employee. Kemudian di sini ada definisi kolom-kolomnya. Ini entitasnya ya. Entitasnya ada employee, kemudian atributnya adalah ID, first name, last name, dan date of birth. Nanti di sini untuk setiap atributnya didefinisikan tipenya apa, batasan integritasnya seperti apa. Ini misalkan boleh nol, boleh tidak boleh nol, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah data manipulation language atau DML. Ya, di sini DML ini menyediakan operasi untuk manipulasi data, baik menambahkan data baru, mengambil data baru untuk kita lihat, memodifikasi ya, atau mengubah atau menghapus datanya. Nah, di sini ada dua jenis DML, yaitu procedural DML dan ada non-procedural DML atau yang disebut dengan SQL. Contohnya untuk prosedural DML adalah seperti ini. Di sini kita menyebutkan data apa yang mau kita ambil dan bagaimana caranya. Kalau yang sudah mengerti bahasa Java mungkin tahu ya. Cuman secara umum seperti itu ya. Ini kita sebutkan data apa yang mau diambil dan bagaimana caranya. Kemudian ya ini data apa yang dibutuhkan dan bagaimana caranya ya. Kemudian ada non-procedural DML. Nah, kalau non-procedural DML cukup seperti ini. Select all from my table ini hanya untuk mengambil datanya. Data apa yang mau diambil. Tidak disebutkan bagaimana cara mengambilnya. Cukup seperti itu. Jadi ini yang nanti akan pelajari. Cukup mudah bukan? Ya, select kan, pilih all. Ini all ya. Pilih all from dari my table. Jadi ada tabel namanya my table. Oke. Selanjutnya akan kita pelajari lebih lanjut di bahasan materi selanjutnya ya, untuk DDL dan DML-nya. Untuk selanjutnya adalah model data dan pemodelan konseptual. Oke. Jadi di sini model data adalah kumpulan konsep untuk mendeskripsikan data dan hubungan antar data berikut dengan batasan-batasan data yang ada di organisasi. Nah, kenapa sih perlu model data gitu kan ya? Kenapa nggak DDL aja tuh dipakai? Nah, ternyata DDL itu levelnya terlalu rendah. Tidak semua orang bisa paham ya kan? Tadi kalau saya tidak menjelaskan, apakah kalian paham? Ya kan? Nggak kan ya? Nah, karena di sini levelnya terlalu rendah dan masih butuh deskripsi untuk skema level tinggi, maka kita masih membutuhkan model data. Jadi di sini dengan adanya model data diharapkan kita bisa merepresentasikan data dengan cara yang relatif mudah dipahami, gitu ya, untuk berbagai level pengguna seperti itu. Nah, ada 3 jenis model data. Yang pertama berbasis objek, kemudian berbasis record, dan berbasis fisik. Yang pertama model data berbasis objek. Model data berbasis objek ini menggunakan istilah jadi semua data yang ada di dunia nyata itu ibaratkan sebagai objek, di mana objek itu disebut lainnya adalah entitas. Entitas itu sama dengan objek yang berbeda yang akan direpresentasikan dalam basis data. Nanti setiap entitas itu mempunyai atribut
atau properti, bukan atribut yang ada di PDA ya, tapi properti, informasi apa yang ada di entitas itu, properti entitas apa yang mau direkam. Misalkan NIM, nama tadi ya. Kemudian kalau di contoh tadi ada LNAME, FNAME, STAFNO gitu kan ya. Nah, nanti antar entitas itu ada hubungan. Nah, hubungan antar entitas ini akan kita rekam juga. Tapi ini untuk yang berbasis objek. Nah, ada lagi model data berbasis record. Nah, jadi di sini basis datanya terdiri dari sejumlah record dengan format yang tetap, tapi dengan tipe yang mungkin berbeda-beda, tidak sama. Ya, di sini ada 3 jenis, yaitu model data relasional, jaringan, dan hierarkis. Nah, model data relasional yang pertama, di sini biasanya datanya direpresentasikan dalam tabel, ya kan? Di mana tabel itu kan punya baris, ya kan, baris dan kolom, ya kan? Di kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Namanya berbeda-beda dan tipenya bisa jadi berbeda-beda juga. Namanya harus berbeda ya, tipenya bisa berbeda, bisa enggak. Seperti ini, tabel staff. Staff punya atribut staff name, FNAME, LNAME, position, sex, dan seterusnya sampai branch name. Ini yang sering kita pakai ya. Di dunia nyata kan kita sudah mengenal tabel ya. Nah, yang nanti akan kita pakai juga yang ini, yang model data relasional. Kemudian ada juga model data jaringan. Ya, jadi kalau di model data jaringan ini, data dan hubungannya direpresentasikan sebagai kumpulan record dan himpunan. Ya, jadi kalau di model data relasional, hubungannya biasanya dibuat dengan kolom yang sama. Ini namanya nanti akan kita kita bahas lebih lanjut lagi, namanya foreign key. Ya, kunci asing ya. Jadi atributnya yang menandakan hubungan itu diduplikatkan di sini. Jadi misalkan ini STAFNO SL21 itu branch-no B005. Berarti ini punya hubungan dengan B005 yang di sini. Tuh. Nah, kalau yang model data jaringan, ini datanya branch ya, kantor cabang itu mempunyai beberapa staff itu kan ya. Nah, ini kan himpunan-himpunan ya. Ini staffnya seperti itu. Ada lagi model data hierarkis. Ini mirip seperti model data jaringan, tapi ada tambahan requirement bahwa setiap node, setiap ini node-nya ya. Ini node. Nah, setiap node ini hanya punya satu induk. Tidak boleh memiliki lebih dari satu induk. Kalau di sini boleh lebih dari satu induk. Kebetulan contohnya hanya satu induk saja ya. Tapi nanti pada prakteknya bisa jadi lebih dari satu induk. Ya, misalkan ini berhubungan dengan ke sini gitu ya. Misalkan ya. Tapi untuk kasus ini kebetulan hanya satu induk. Kalau model data hierarkis itu harus satu induk saja. Jadi yang ini harus punya satu induk sini. Dengan artian ini hanya berhubungan dengan branch yang B005 saja, seperti itu ya. Oke, bahasan selanjutnya adalah tentang fungsi dalam DBMS. Oke, fungsi dasar yang pertama dari DBMS adalah penyimpanan, pengambilan, dan pembaharuan data, baik diubah maupun dihapus ya. Jadi itu fungsi utama ya. Pasti itu fungsinya. Kemudian di sini DBMS juga mendukung transaksi. Memastikan bahwa transaksi yang terjadi itu akan dilakukan semuanya atau tidak sama sekali. Tidak ada yang 50% dilakukan, seperti itu nggak ada. Pasti dilakukan semua atau tidak sama sekali. Kemudian, seperti yang kita sudah bahas di materi sebelumnya, bahwa dengan adanya DBMS ini kan nantinya orang-orang dalam organisasi atau pengguna dalam organisasi itu akan mengakses satu data
data yang sama ya, satu sumber data yang sama, makanya nanti bisa jadi pengguna itu aksesnya bersama-sama. Nah, di sini salah satu tugas BMS-nya adalah mengendalikan konkurensi. Tuh. Jadi nanti meskipun banyak user yang mengakses, terutama mengupdate bersama-sama itu database akan diupdate dengan benar, jadi datanya tetap konsisten. Kemudian fungsi yang lainnya adalah pemulihan atau recovery ya. Jadi kalau misalkan nantinya ada kegagalan, ya salah satu kerugian di BMS-nya kan kalau kegagalan terjadi itu dampaknya besar ya. Makanya di sini fungsinya adalah menyediakan fitur pemulihan jika sewaktu-waktu ada kegagalan. Kemudian fitur selanjutnya adalah memastikan orang yang berhak sajalah yang mengakses ke, ke base data ya. Jadi ada otorisasinya. Jadi siapa yang bisa akses, siapa saja. Kemudian setelah ditentukan siapa yang bisa akses setelah masuk, nanti orang yang bisa masuk itu bisa mengakses apa saja, tipe aksesnya apa itu. Kemudian fungsi yang lainnya adalah komunikasi data. Ya ini biasanya karena di jaringan ya. Jadi pastikan data dapat berkomunikasi. Kemudian ada lagi adalah fungsinya integritas. Jadi memastikan bahwa data yang ada di basis data akan dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dipastikan bahwa data yang ada dalam database itu benar dan konsisten. Kemudian ada juga independensi data. Ya. Jadi apa yang kita lihat melalui view tampilan ya, itu akan sama persis dengan yang sebenarnya ada di internal ya, ada yang ada di secara fisik disimpan, data disimpan secara fisik itu sama, dan jika ada perubahan tadi, kalau ada perubahan di internalnya ya kita tidak akan terdampak jika memang tampilan yang kita lihat itu tidak berubah. Kemudian ada utilitas. Ya, di sini DBMS menyediakan data import, export, kemudian ada monitoringnya biasanya, kemudian ada reorganization index-nya gitu ya, dan semuanya. Kemudian satu lagi yang terpenting adalah DBMS ini biasanya menyediakan katalog yang dapat diakses oleh pengguna, gitu ya. Oke. Nah, apa sih katalog sistem itu? Nah, katalog itu sebenarnya di sini dia menyimpan informasi atau metadata dari data yang ada dalam base data. Ya, biasanya dia menyimpan nama, tipe, ukuran item datanya, kemudian batasannya apa saja, kemudian nama-nama pengguna yang sah, yang berhak untuk mengakses item data itu siapa saja, kemudian penggunanya siapa, tipe aksesnya apa, apakah hanya melihat, ataukah bisa menghapus, bisa memperbarui, atau semuanya. Kemudian juga biasanya menyediakan statistik penggunaannya. Ukuran database-nya berapa, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur DBMS banyak pengguna ya. Nah, seperti apa sih arsitekturnya biasanya ya? Oke, yang pertama ada teleprocessing. Seperti ini ya strukturnya. Oke, ini merupakan arsitektur tradisional di mana biasanya ada satu mainframe ya dengan sejumlah terminal. Ya, terminal di mana dia masih hanya tampilan saja ya, masih mengakses ke mainframe ini. Apapun nih proses yang dilakukan itu masih mengakses ke sini. Nah, nanti mainframe-nya biasanya terhubung ke jaringan ya. Cuman ini sudah tidak dipakai lagi ya, karena ini membebani sekali mainframe-nya ya. Dan ini kalau banyak sekali kan ya, pasti beban mainframe-nya akan berat ya. Oke, selanjutnya ada file server. Arsitektur file server di sini
file servernya ya. Ini terhubung ke jaringan ya. Kemudian database-nya ada di file server ya, terhubung di sini ya. Kemudian DBMS dan aplikasi itu berjalan di setiap workstation, di setiap workstation. Jadi di sini ada DBMS, DBMS dan aplikasi. Di sini juga ada DBMS dan aplikasi. Di sini juga ada DBMS dan aplikasi. Nanti aplikasi ini akan mengakses DBMS, dan DBMS-nya yang akan mengakses ke database gitu ya. Nah, sudah bisa membayangkan? Bisa nggak? Jadi nanti setiap DBMS ini akan mengakses database. Setiap DBMS akan mengakses database. Masih ingat salah satu salah satu fungsi dari DBMS adalah mengatur concurrency. Jadi kalau ada aplikasi yang mengakses bersama-sama, itu DBMS yang mengatur bagaimana supaya data yang diakses itu tetap benar gitu ya. Nah, masalahnya di sini DBMS-nya itu ada di setiap workstation gitu kan ya. Tentu di sini traffic-nya, lalu lintas datanya pasti akan banyak kan ya. Nah, dan di sini ada DBMS di setiap workstation, berarti kontrol concurrency, recovery, dan integrity-nya, kontrol integritas datanya, itu makin kompleks. Bagaimana DBMS yang di sini, dan DBMS di sini, dan DBMS di sini, itu juga bekerja sama gitu kan ya. Dan tentu itu butuh pertimbangan yang lebih ya. Oke. Untuk selanjutnya kita punya arsitektur client server tapi dua level ya. Jadi level pertama di sini ada klien ya. Ini sebenarnya kliennya banyak ya, klien dan seterusnya ya. Kemudian level kedua ada database server. Jadi nanti setiap klien itu mempunyai tugas hanya untuk user interface dan logik dari aplikasi saja. Sedangkan untuk basis datanya, kemudian server-side validation, validasi server ada di database server. Ya. Jadi di sini DBMS-nya ada di sini. Ya. Di setiap klien tidak ada DBMS. Ya, jadi di sini kontrol concurrency, fitur-fitur yang disediakan DBMS tadi ya, itu akan lebih mudah karena satu DBMS yang mengatur, tidak banyak ya. Nah, keuntungannya di sini akses ke database-nya, ke basis datanya lebih luas, kemudian performanya lebih bagus ya karena traffic-nya juga lebih sedikit ya. Kemudian kebutuhan hardware-nya pasti lebih rendah karena cukup satu hardware saja perlu memiliki kemampuan khusus yang lebih tinggi untuk melayani yang lainnya gitu. Kemudian biaya komunikasinya data yang dikirim dari klien ke server juga lebih sedikit ya. Karena yang berkomunikasi DBMS ke app-nya gitu kan ya. Kemudian di sini juga meningkatkan konsistensi karena constraint-nya hanya satu tempat saja. Ya. Dibandingkan dengan kalau tadi yang file server kan constraint-nya ada di setiap klien gitu ya istilahnya ya. Jadi di sini constraint-nya hanya ada satu. Jadi kontrolnya ya ada di satu tempat saja. Oke. Oke, selanjutnya ada arsitektur masih client server, cuman di sini adalah 3 level ya Tritaer ya. Oke, kalau di sini di level pertama itu ada client, kemudian level kedua ada application server khusus untuk aplikasi. Kemudian yang ketiga di sini terakhir ada level untuk basis datanya. Ya, di sini di klien itu hanya ada user interface tampilannya.
Kemudian di aplikasi server aplikasinya ada logic-logic yang untuk bisnis dan data processing. Bisnis logic itu biasanya berisi tentang aturan-aturan yang ada di organisasi. Kemudian kalau data processing logic itu biasanya validasi tentang proses-proses yang ada di aplikasi ya. Kemudian di level database server itu ada data validation, validasi data dan akses ke database-nya. Jadi ini nanti kliennya banyak gitu ya, kliennya juga banyak, tapi hanya untuk user interface saja gitu ya. Nah, kalau DBMS-nya kan pasti di sini ya, database dan DBMS-nya ada di situ. Nah, keuntungannya di sini apa? Di sini kliennya itu cenderung ringan ya, karena hanya untuk menampilkan user interface saja, tidak perlu spesifikasi hardware yang tinggi gitu ya. Kemudian aplikasi di sini dikelola secara terpusat. Jadi kalau mau ada perubahan aplikasi ya cukup merubah di sini aja. Yang di klien tidak usah berubah, hanya untuk user interface saja. Kalau ada perubahan di logic bisnisnya, ada aturan yang berubah di aturan bisnisnya, atau ada perubahan di cara memproses datanya, cukup di sini yang diubah. Ya. Jadi kalau ada perubahan, bagian lainnya tidak akan terdampak. Kalau ada tampilan yang mau diubah ya cukup sisi kliennya saja yang diubah kan ya. Kalau ada perubahan di logikanya, cukup di server aplikasinya. Kalau ada perubahan di base datanya, cukup dilakukan di sini. Tidak perlu mengubah bagian-bagian lainnya. Kemudian di sini arsitektur seperti ini kan kalau kita lihat sudah seperti lingkungan untuk web ya, aplikasi web seperti ini. Di sisi klien hanya untuk user interface-nya, seringan spesifikasi komputer apapun tidak perlu yang berat-berat gitu kan ya. Kemudian servernya, paling server dengan database itu ada tempat lain ya. Kliennya ada di masing-masing, dimanapun. Kemudian servernya ada di nun jauh di sana, di suatu tempat ya. Baik, itu saja yang kita pelajari di pertemuan ini, di sesi ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dicatat, kemudian ditanyakan pada saat sesi Zoom. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.